Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi di video kali ini itu kita bagian membahas atau membaca Amilab di Bangsa Samangi warna ke-10. Nah, kemarin kan dari warna keberapa itu ya, sampai warna ke-9. Nah, sekarang kita membaca Amilab di Bangsa Samangi warna ke-10. Nah, jadi warna ke-10 ini masih dalam pembagian Amilab di Bangsa Samangi. Baik, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anaul asyiru af'alun nakisoti tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Anau, adapun warna-warna milab di Bangsa Samangi, al-asyiru yang ke-10. Af'alun nakisoti itu fi'il nakis, tarfa'u yang ngeropakan ya fi'il nakis, al-isma terhadap isim, watan sibu dan yang menasabkan ya fi'il nakis, al-khobaro terhadap khobarnya. Nah, jadi warna ke-10 itu membahas tentang fi'il nakis. Jadi af'alun nakis itu dimana itu amalnya tarpaul isma watan sibul khobaro. Jadi fi'il nakis itu merupakan terhadap isimnya dan menasabkan terhadap khobarnya. Nah, jadi af'alun nakis itu kebalikan dari huruf nasab ya. Kan kalau huruf nasab mah tansibul isma wa tarpaul khobaro. Nah, kalau fi'il nakis itu tarpaul isma wa tansibul khobaro. Ada berapa fi'ilnya? Wahia salah sata asyara fi'lan. Wahia dan adapun fi'il nakis salah sata asyara itu terdapat 13 fi'il. Nah, jadi fi'ilnya itu ada 13 fi'il, dimana ke-13 fi'il tersebut itu adalah fi'il madi nakis dinamakannya. Nah, yang pertama itu kana, wa soro, wa asbaha, wa amsa, wa abha, wa dola, wa bata, wa mazala, wa ma bariha, wa ma pati'a, wa ma infaka, wa ma dama, wa laisa. Nah, jadi yang pertama kana. Wa soro dan yang kedua soro, wa asbaha dan yang ketiga asbaha, wa amsa dan yang keempat amsa, wa abha dan yang kelima abha, wa dola dan yang keenam dola, wa bata dan yang ketujuh bata, wa mazala dan yang ke-8 mazala, wa ma bariha dan yang ke-9 ma bariha, wa ma fati'a dan yang ke-10 ma fati'a, wa ma infaka dan yang ke-11 ma infaka, wa ma dama dan yang ke-12 ma dama, wa laisa dan yang ke-13 laisa. Nah, jadi itu fi'il nakis ya. Jadi dinamakan dengan fi'il madi nakis. Itu fi'il madi nakis itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Jadi merupakan terhadap isimnya dan menasabkan terhadap khobarnya. Mana contohnya? Contohnya ada nih di murodnya nih. Banyak contohnya. Seperti kanallahu ghafurun rahiman. Nah, jadi di sini lapan Allahnya kan diropakan. Kedudukannya itu sebagai isim dari lapan kana. Ghafuron, nah itu dinasobkan karena kedudukannya sebagai khobar dari lapan kana. Nah, itu. Jadi warna ke-10 itu dimana itu menjelaskan atau membahas tentang af'alun nakisoti, fi'il nakis. Jadi fi'il nakis itu kebalikan dari huruf nasab. Jadi huruf nasab mah tansibul isma wa tarfaul khobaro. Kalau nakis itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Nah, kita lanjut. Wama yatasarrafu minhunna. Wama dan perkara yatasarrafu yang menerima terhadap tasrif minhunna dari seluruhnya. Nah, jadi dan sesuatu yang dapat menerima tanwin ya, minhunna dari seluruhnya. Maksudnya yang di sini itu apa ya? Jadi ini menjelaskan terhadap khobar dan
isimnya, isim dan khobarnya. Maksudnya menjelaskan dari khobar dan isimnya fi'il nakis. Seperti tadi kan, kanallaha ghafurun rahiman. Nah, jadi ghafuron, nah itu kan tanwin, dimana si khobarnya itu ditanwinkan yang berharakat nasab. Kedudukannya itu sebagai khobar dari lafaz kana. Nah, nanti juga kalau kita sudah mengkaji murudnya kita bakalan mengerti. Anau ulah hadi asaro af'alu tusama anau ulah hadi asaro af'alu tusama af'alal muqarabati tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Anau adapun warna-warna milab di bangsa Sama'i al hadi asaro yang ke-11 af'alu itu fi'il tusama yang dinamai ya fi'il af'alal muqarabati terhadap fi'il muqarabah, tarfa'u yang ngeropakan ya fi'il muqarabah al isma terhadap isimnya, wa tansibu dan yang menasabkan ya fi'il muqarabah al khobaru terhadap khobarnya. Nah, jadi amilab di bangsa Sama'i yang warna ke-11 itu membahas tentang fi'il muqarabah. Jadi ada ulah hadi yang asaro af'alun tusama af'alal muqarabati tarfaul isma wa tansibul khobaro. Nah, jadi fi'il muqarabah itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Itu fi'il yang ngeropakan terhadap isimnya dan ngenasobkan terhadap khobarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan fi'il muqarabah. Jadi amal atau pekerjaan fi'il muqarabah itu sama halnya dengan fi'il nakis. Ya, jadi amalnya itu sama dengan fi'il madi nakis tadi. Cuma ini mah namanya fi'il muqarabah. Nah, ada berapa fi'ilnya? Yaitu wahiyya arba'atu af'alin. Wahiyya dan adapun fi'il muqarabah arba'atu itu 4 af'alin segala fi'il. Nah, jadi fi'il-fi'ilnya itu ada 4 fi'il. Keempat fi'il tersebut itu dinamakan dengan fi'il muqarabah. Asa wa kada wa kariba wa ausyaka. Asa yang pertama lafaz asa, wa kada yang kedua fi'il kada, wa kariba yang ketiga fi'il kariba atau karoba. Mang ya kariba apa karoba ya? Kariba Saroba ya. Wakariba atau wakaroba nggak apa-apa. Dan yang ketiga fi'il karoba atau kariba, wa ausyaka dan yang keempat fi'il ausaka. Nah, jadi keempat fi'il tersebut itu dinamakan dengan af'alul muqarabah, fi'il muqarabah. Nah, nanti kita penjelasan apa itu yang dinamakan dengan fi'il muqarabah, nanti pembahasannya itu di pembacaan murodnya ya. Jadi di sini mah kita hanya membacakan lafadznya saja. Jadi lafadznya dulu, setelah kita selesai membacakan lafadznya, baru kita membahas tentang murodnya atau penjelasannya. Ataupun kita membahas tentang tarkibannya dulu atau susunan lafadznya dulu. Biar lebih dimengerti ya. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan di mana warna ke-11 pembagian dari amilab di bangsa Sama'i itu membahas tentang fi'il muqarabah. Di mana fi'il muqarabah tersebut itu amalnya atau tugasnya tarfaul isma wa tansibul khobaro, merupakan terhadap isim dan menasabkan terhadap khobar. Nah, oke, kita lanjut. Anau tsaniyah asaro af'alul madahi wa dzami tarfaul ismal jinsa. Anau adapun warna-warna amilab di bangsa Sama'i atsaniyah asaro atau asaniyah asaro yang ke-12 af'alul madahi itu segala fi'il madhi itu fi'il
pemuji. Namun bahasa Sunda nama pangalem ya. Pangalem itu bahasa Indonesianya memuji. Af'alul madhi itu fi'il-fi'il memuji, wadami dan fi'il-fi'il mencela. Ya. Adami itu fi'il-fi'il mencela. Tarfaul isma yang merupakan ya fi'il memuji dan fi'il mencela al isma terhadap isimnya, al jinsa yang tunggal jenisnya. Nah, jadi warna ke-12 di sini pembagian dari amil lafzi bangsa samai itu menjelaskan tentang fi'il-fi'il yang memuji dan fi'il-fi'il yang mencela, di mana kedua fi'il tersebut itu amalnya merupakan terhadap isim yang tunggal jenisnya. Al-mu'arrafa bil alifi walami wal makhsuso bil madhi wadami. Al-mu'arrafa yang diketahui bil alifi dengan alif, walami dan lam, wal makhsuso dan dikhususkan bil madhi dengan fi'il memuji, wadami dan fi'il mencela. Nah, jadi fi'il tersebut bukan fi'il tersebut ya, apa? Isim jenisnya. Isim jenisnya itu yang diketahui dengan alif dan lam. Jadi ada alif lamnya. Ada tuh kalau di murad ada contohnya tuh. Kalau di murad. Mana itu contohnya tuh? Nah, di fi'ilnya ya ada contohnya di sini. Kayak ni'mar rajuli zaidun. Ni'mar rajuli kan macana? Ni'mar rajulunya. Jadi kan ngamalna tarfa'u. Oh, ni'mar rajulu. Ni'mar rajulu zaidun. Wa ni'ma sahibul qaumi bakrun. Nah, ini untuk contohnya nih. Jadi ar-rajulu di sini itu sebagai isim yang tunggal jenisnya yang diropakan oleh ni'ma, di mana ni'ma di sini itu adalah fi'il madhi wadami. Jadi ni'ma di sini fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Itu fi'il yang memuji. Nah, dan dikhususkan bil madhi wadami untuk fi'il memuji dan fi'il mencela. Ada berapa fi'ilnya? Yaitu wahiyya arba'atu af'alin. Wahiyya dan adapun fi'il memuji dan fi'il mencela, arba'atu itu 4, af'alin segala fi'il. Jadi fi'il-fi'ilnya itu ada 4. Fi'il madhi wadami itu ada 4 fi'ilnya. Yaitu ni'ma, wa bisa, wa sa'a, wa habbada. Ni'ma yang pertama fi'il ni'ma, wa bisa yang kedua fi'il bisa, wa sa'a yang ketiga fi'il sa'a, wa habbada dan yang keempat fi'il habbada. Nah, jadi keempat fi'il tersebut itu namanya fi'il madhi wadami. Nah, jadi yaitu ngamalnya itu apa tadi? Nih, tarfa'ul ismal jinsa merupakan terhadap isim yang tunggal jenisnya yang diketahui dengan alif dan lam. Alif lam ya. Nah, kita lanjut satu lagi ya. Satu warna lagi. An-naw'u tsalitsa asyara af'alu syakki wal yaqini. Tadkhulu ala ismaini. Sampai sini dulu. An-naw'u adapun warna-warna milab di bangsa samai. At-tsalitsa asyara yang ke-13 af'alu syakki itu fi'il syak. Fi'il syak itu fi'il ragu ya. Wal yaqini dan fi'il yakin. Tadkhulu yang masuk ya fi'il syak dan fi'il yakin ala ismaini atas dua isim. Nah, jadi warna ke-13 itu menjelaskan tentang fi'il syak dan fi'il yakin. Di mana fi'il syak dan fi'il yakinnya itu yang masuk terhadap dua isim. Jadi fi'il syak dan fi'il yakin itu memiliki dua isim. Tsanihima ibaratun anil awali wa tansibuhuma jami'an alal maf'ulaini. Tsanihima adapun keduanya fi'il syak dan fi'il yakin
Ibaratun itu ibarat. Oh maaf salah. Tanihima, adapun kedua isim tersebut, domirnya ke isma ini. Ibaratun itu ibarat, anil awali dari yang awal, watan sibuhuma dan yang menasobkan keduanya, jami'an, halnya itu terkumpul, alal maf'ulaini, atas dua maf'ul. Jadi maksudnya gini, ini watan sibuhuma, tapi lebih dimengerti itu dibacanya watun sobuhuma. Kalau watun sobuhuma kan nggak ada maf'ulnya ya. Fi'il apa tuh? Kalau fi'il majhul kan nggak membutuhkan maf'ul. Oh iya, watun sobuhuma membacanya. Watun sobuhuma jami'an, dan yang dinasobkan keduanya jami'an, halnya terkumpul, alal maf'ulaini, atas dua fi'il. Nah gitu. Jadi maksudnya gini, kedua isim tersebut itu ibaratnya dari yang awal. Maksudnya isim yang kedua itu ibarat isim yang awal. Nah diperjelas lagi nih sama watun sobuhuma jami'an alal maf'ulaini. Nah jadi keduanya itu terkumpul di mana lapan keduanya itu kedudukannya sebagai maf'ul yang dinasobkan. Nah nanti ada kan contohnya di sini nih, seperti ini nih contohnya nih, hasibtu jaidan qaiman. Jadi hasibtu di sini ini adalah fi'il sak atau fi'il yakin ya. Nah hasibtu ini fi'ilnya, mana kedua maf'ulnya, yaitu lafadz jaidan dan qaiman. Jadi memiliki dua maf'ul, hasibtu jaidan qaiman. Saya mengira terhadap Zaid, terhadap berdiri maksudnya ya. Hasibtu nanti artinya hasibtu Ngira-ngira isun. Kira-kira ya. Hasibtu lamun bahasa Jawa nam kieu. Hasibtu wis ngira-ngira isun Zaidan ing Mang Zaid qaiman ingkang ngadeg. Jadi Zaidan dan 8 qaimannya itu kedua maf'ul yang dinasobkan, di mana itu maf'ul dari 8 hasiba. Alhamdulillah dari 8 hasiba ya. Nah itu contohnya. Jadi intinya fi'il sak dan fi'il yakin itu di mana dia itu memiliki dua maf'ul yang dinasobkan. Nah itu. Nanti untuk penjelasan yang lebih detail nanti saya pikirkan dulu ya. Karena ini bikin videonya juga mendadak karena saya terlalu lama nggak bikin video. Nah jadi kita pembacaan lapannya dulu. Nah mana fi'il sak dan fi'il yakin itu wahia sab'atu af'alin. Wahia dan adapun fi'il sak dan fi'il yakin sab'atu itu 7 af'alin, segala fi'il. Nah jadi fi'il-fi'ilnya itu ada 7 fi'il ya. Hasimtu wa khiltu wa donangtu wa ro'aitu wa alimtu wa wajadatu wa ja'amtu. Hasimtu yang pertama hasimtu, wa khiltu yang kedua khiltu, wa donangtu yang ketiga donangtu, wa ro'aitu yang keempat ro'aitu, wa alimtu yang kelima alimtu, wa wajadatu yang keenam wajadatu, wa ja'amtu dan yang ketujuh ja'amtu. Nah jadi ketujuh fi'il tersebut itu dinamakan dengan fi'il sak dan fi'il yakin. Nah jadi itu ya, kita ulangi lagi ya. Jadi
Warna ke-13, pembagian dari amilat di bangsa Sama'i itu menjelaskan tentang fi'il sak. Fi'il sak itu tadi fi'il ragu dan fi'il yakin. Nah, di mana fi'il tersebut itu amalnya atau tugasnya menasobkan terhadap dua maf'ulnya. Jadi memiliki dua maf'ul yang dinasobkan. Nah, itu. Wal qiyasiyatu min hasabatun wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita sampai sini dulu ya. Mohon maaf untuk penjelasannya kalau kurang jelas, mohon maaf karena saya juga belum persiapan, dimana kan saya juga harus mempersiapkan penjelasannya dulu untuk penjelasan yang lebih detailnya lagi. Nah, mungkin nanti kita untuk penjelasan yang lebih detailnya nanti pembahasannya ketika kita membahas murodnya. Nah, jadi di murodnya itu dimana dia itu membahas tentang contoh-contohnya. Nah, terima kasih ya untuk kalian, dan mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan dan yang lainnya mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar, dalam proses belajar. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Jika ada kesalahan mohon dikasih tahu aja lewat komentar atau hal yang lainnya gitu. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.